Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Fitriani Herdiana dari kelas PGMID semester 5 akan menjelaskan proposal penelitian kuantitatif yang saya buat sebelum UTS yang berjudul Pengaruh Belajar Daring terhadap Hasil Belajar Siswa SDN Gontor Melara, yang berlatar belakang bahwa sekarang dunia sedang dihadapkan dengan adanya wabah virus corona atau sering kita sebut dengan wabah virus COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini menyebar begitu cepat di berbagai belahan negara, sehingga social distancing menjadi salah satu pilihan dari beberapa negara, termasuk negara Indonesia, dalam menerapkan kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini berdampak terhadap segala aspek kehidupan sekarang, terutama pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran dilakukan secara daring yang menggunakan berbagai macam aplikasi, contohnya grup WhatsApp, Google Classroom, dan lain sebagainya. Meskipun pembelajaran daring menjadi solusi saat pandemi sekarang ini, namun juga memiliki kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Sistem pembelajaran yang kurang efektif dapat menyebabkan penyampaian materi sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian muncul kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa. Salah satunya yaitu kegiatan yang selalu sama yang dikerjakan oleh siswa, sehingga keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Pola asuh keluarga secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebiasaan siswa belajar, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, proses pembelajaran secara daring yang dilakukan siswa di rumah hanya melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, siswa cenderung malas dalam mengerjakan tugas dan memilih untuk bermain. Dalam hal ini, dapat mempengaruhi hasil belajar siswa nantinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Proses Belajar Daring terhadap Hasil Belajar Siswa SDN Gontor Melara. Selanjutnya, saya mengambil satu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh proses belajar daring terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor Melara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah proses belajar daring dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor Melara. Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yang sebagai rujukan peneliti yang sejenis untuk meneliti lebih mendalam. Yang kedua, manfaat secara praktis yang ditujukan kepada pembaca, peneliti yang bersangkutan, dan peneliti-peneliti yang lain. Selanjutnya, pada landasan teori, saya mengambil dua bab teori. Yang pertama yaitu belajar daring yang meliputi pengertian belajar daring, dampak pembelajaran daring, dan faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran secara daring. Yang kedua yaitu hasil belajar yang meliputi pengertian hasil belajar, tujuan hasil belajar, dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pada kerangka konseptual, dengan belajar daring ternyata berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor Melara, yang seharusnya siswa mengerjakan tugas dari guru, akan tetapi siswa menggampangkan atau menunda-nunda dalam mengerjakan tugasnya, dikarenakan siswa beranggapan tidak adanya pengawasan yang signifikan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian. Yang pertama, H0, yang artinya tidak ada pengaruh belajar daring terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor Melara. Yang kedua, H1, yaitu ada pengaruh belajar daring terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor Melara. Jenis penelitian ini bertujuan
bahwa peneliti ingin menjelaskan, memaparkan secara objektif mengenai pengaruh proses belajar daring terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor Melarak. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah SDN Gontor Melarak. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Karena itulah dalam pengumpulan data dan menganalisis suatu data, menentukan populasi merupakan langkah yang penting. Populasi dari penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SDN Gontor. Kemudian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel dalam hal ini diambil dari siswa ataupun siswi kelas 5 yang telah terpilih dari metode acak dalam menentukan sampai penelitian. Pada teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yang dilakukan untuk mengamati keikutsertaan siswa dalam proses belajar daring. Dan kuesioner menggunakan model skala dengan 4 alternatif jawaban, yaitu SL yang berarti selalu, SR yang berarti sering, JR yang berarti jarang, dan TP yang berarti tidak pernah, dengan beberapa pertanyaan tentang seputar proses belajar daring. Selanjutnya, peneliti dalam penggunaan teknik analisis data menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu analisis regresi linear sederhana yang menggunakan rumus untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh proses belajar daring terhadap hasil belajar siswa SDN Gontor. Yang kedua, dengan uji T yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, di mana T hitung kurang dari T tabel, H1 diterima dan H0 ditolak. Begitupun jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari proposal penelitian kuantitatif yang telah saya susun. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.